Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Rini di Pekalongan. Mbak Rini menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialami oleh keluarganya. Kejadiannya sendiri sekitar tahun 2000-an. Tepatnya tahun berapa Mbak Rini itu nggak terlalu ingat gitu ya, tapi sekitar tahun 2000-an lah. Jadi pada saat itu Mbak Rini masih SMP, ya tinggal bersama orang tuanya, tentu saja bersama adiknya, punya seorang kakak perempuan juga. Rame, 4 bersaudara di sana. Dan awal-awal sebenarnya kehidupannya Mbak Rini itu sudah sering atau dekat dengan cerita-cerita horor. Karena rumahnya Mbak Rini, menurut pendapatnya Mbak Rini ya, mungkin hal ini berpengaruh juga terhadap pengalaman-pengalaman sebelumnya. Karena apa? Jadi rumahnya Mbak Rini itu di ujung, kayak ujung kampung, dan di sampingnya itu ada sebuah kebun yang luas yang memang nggak terawat. Ditanami di situ, di kebun tersebut ada pohon nangka, ada pohon pisang, ada pohon turi, ada pohon-pohon yang lain, jambu-jambuan semacam itu. Nah, dan kebun tersebut memang benar-benar liar, bukan yang dirawat, dibersihkan, kayak gitu tuh enggak. Yang ngebersihin ya mereka-mereka yang nyari daun pisang kering, atau nyari daun-daun nangka, ya untuk dibakar, untuk bahan bakar ya waktu itu. Dan disitulah maksudnya banyak pengalaman-pengalaman horor yang dialami oleh Mbak Rini sendiri, termasuk sama keluarganya. Jadi udah dari kecil, yang namanya cerita-cerita horor, nggak cuma dari Mbak Rini, tapi dari tetangga-tetangganya juga, yang menganggap kalau area kebun kosong itu, yang di samping rumahnya Mbak Rini itu adalah daerah yang angker. Banyak orang kalau misal malam hari, terus lewat ke sana, jalan kaki, itu mereka takut, mereka tuh merasa takut lewat situ. Ya padahal sebenarnya nggak ada apa-apa gitu ya mungkin, tapi kayak semacam perasaannya sendiri. Kalau lewat sana itu ada yang manggil, suka ada yang manggil namanya, siapapun itu yang ke situ ya. Kayak ada yang manggil terus ya, siapa lagi orang di kebun situ, orang di situ juga nggak ada orang dan sebagainya. Nah, selain di samping kebun tersebut, Mbak Rini juga di bagian belakang rumahnya itu sama kebun yang luas juga, nyambung sama tanah orang lagi. Dan itu kayak semacam lapangan yang kalau sore ya sering dipakai buat main bola dan sebagainya. Lagi-lagi daerah lapangan tersebut dianggap angker. Malam pun sepi banget di sana. Rawan maling iya. Beberapa kali rumahnya Mbak Rini itu sempat mau dijebol sama maling dari belakang. Ya karena keuntungan itu tadi ya, buat kaburnya, buat larinya itu gampang. Tapi alhamdulillah upaya maling tersebut gagal. Karena apa? Menerapkan satu strategi klasik kalau kata Mbak Rini. Jadi di pintu itu suka dicantel-cantelin kaleng di bagian kancingnya gitu. Kalau misal pintu itu digerakin maju mundur gerak, itu kaleng tersebut bakal jatuh. Dan kalengnya tuh nggak cuma satu, bisa dipasangin 4-5 kaleng gitu. Kalaupun jatuh brombyang, itu bakalan kencang banget. Nah pada suatu malam, ini cerita ini dulu ya, untuk menggambarkan keadaan rumahnya Mbak Rini. Pada suatu malam, itu pernah terjadi kayak gitu. Glontrang, kaleng itu jatuh semua sekitar jam 1 pagi. Bapak pun bangun waspada begitu ya, ngecek-ngecek. Ada pintu belakang sama pintu tengah, itu selalu diamankan, selalu dikancing, selalu dikunci. Bapak pun ngecek dari angin-angin atas, belum ada yang masuk. Pintu masih tertutup rapat, dan akhirnya udah dibiarkan. Nah, keesokan paginya itu ada jejak tapak kaki. Artinya itu yaitu maling, siapa lagi, memang ada orang yang mau coba membobol atau membuka pintu belakangnya si Mbak Rini tadi. Selain itu banyak cerita-cerita mengenai kebun di samping rumahnya Mbak Rini. Apalagi setelah ada satu rumah yang dibangun oleh yang punya tanah di sana, dibangun nggak selesai terus ditinggalin begitu aja. Itu kan jadi rumah suwung. Nah itu jadi momok tersendiri juga buat Mbak Rini sekeluarga, plus
warga sekitar itu jadi kayak dianggap ini tuh kayak bangun rumah cuman buat ngumpulin setan doang kayak gitu ya. Nah, sampai pada suatu hari, ini awal teror keluarganya Mbak Rini. Sekitar 2 tahun rumah suwung tersebut kosong. Rumah suwung itu rumah yang ditinggalkan, nggak ditempati lagi. Soalnya kemarin beberapa pengalaman sebelumnya ada yang nggak ngerti rumah suwung itu apa. Rumah yang ditinggalkan, nggak ditempati, nggak terawat, akhirnya rusak dan itu menimbulkan kesan angker semacam itu ya, rumah suwung. Nah, itu tepat berdiri sekitar 2 meter jaraknya dari rumahnya Mbak Rini. Ya cukup dekat gitu kan. Selain itu tadi jadi sarang ular, sarang binatang dan sebagainya. Itu juga sama warga dipercaya menjadi sarang itu tadi, sarang setan di sana. Nah, awalnya itu Mbak Rini, ibunya Mbak Rini itu mendapatkan cerita dari salah satu tetangganya yang ya lumayan cukup akrab lah, setiap hari itu ketemu. Nah, di situ si tetangga tersebut itu cerita, "Mbak, semalam aku lewat depan rumah sampean, itu ada yang duduk Mbak di sana di kursi itu yang di depan, kursi yang di teras," katanya. "Apa Mbak yang duduk?" "Udah tahu kayak kuntilanak," katanya begitu. "Ah Mbak, sampean jangan nakut-nakutin saya seperti itu." "Mbak, beneran saya tuh nggak nakut-nakutin, saya tuh ngelihat itu. Suami saya nggak ngelihat, mereka tuh jalan pakai sepeda berboncengan. Suami saya tuh nggak lihat, yang lihat itu saya. Mas, itu mas, apa mas, itu mas, itu apa mas? Itu mana gitu." Ya, suaminya itu nggak ngelihat, cuman aku beneran Mbak ngelihat Mbak, itu duduk yang sebelah kanan sana sih Mbak, pinggir gitu ya, yang paling deket sama rumah suwung. Itu duduk di situ nunduk aja, rambutnya itu panjang Mbak, pakai roknya itu ya rok yang lebar seperti itu Mbak. Ibunya Mbak Rini kan akhirnya pulang cerita seperti itu. "Rin, semalam si ibu ini katanya ngelihat ini." "Wah, yang bener Bu," katanya. "Iya beneran Bu." "Oh, udah nggak usah dipercaya. Ibu kali itu tadi malam ibu tuh duduk di depan." "Enggak," kata si ini ya. "Ibu tadi malam iya memang keluar duduk, tapi sekitar jam 8 ibu udah masuk." Ya ibu coba tanyain lagi sama si ibu itu, jam berapa ngelihatnya. Nah, akhirnya ditanyain lagi, "Yuk sampean tuh ngelihatnya jam berapa Mbak yuk?" "Aku itu ngelihat jam berapa ya Mas ya?" "Ya sekitar jam 9-an," kata suaminya. "Jam 9 Mbak." "Loh, jam 9 artinya aku udah masuk," gitu kata pikirnya si ibu Mbak. Laporan lagi ke Mbak Rini sama orang-orang di rumah ya. "Orang ibu itu masuk jam 8, mereka itu ngelihat jam 9. Ya berarti itu bukan ibu." Akhirnya dari situ kan keluarga juga mulai takut. Waduh, itu kan ada yang seperti itu, dan bapak memutuskan, ya udah nanti malam kita duduk di depan di sana. "Loh Pak, takut Pak." "Ya ngapain takut, kita kan ramean duduk di situ sampai malam lah, sampai jam 9, habis itu tuh kita masuk," katanya. "Emang kenapa sih Pak seperti itu?" "Ya biar kalaupun memang ada," kata bapak sendiri itu bukan tipe orang yang percaya dengan begituan gitu ya, itu nggak terlalu takut. Udah nanti malam kita duduk-duduk di depan di sana ya, santai-santai ngobrol-ngobrol, yang mau bawa tikar ya silakan goleran di situ, matiin aja lampu sekalian," kata si bapak. Iya Pak, kenapa sih Pak begitu?" "Biar kalaupun memang ada," gitu kata si bapak ya, "kalaupun memang ada supaya nggak betah di sana." "Oh iya, masuk," gitu pikirannya si Mbak Rini. Oh ya wis lah, akhirnya malam itu mereka pun duduk-duduk di situ. Lagi duduk-duduk di sana ngobrol-ngobrol enak-enak gitu ya. Bapak itu ke belakang sana. Bapak ke belakang, terus Mbak Rini juga mau menyiapkan sesuatu. "Bu, aku lampu belum dimatiin waktu itu Bu. Aku tak bantuin ini." "Ya sana bantuin." Adiknya tuh ya ada aja. Ada yang ke toilet, ada yang ke apa. Jadi ibunya Mbak Rini tuh ditinggal di sana. Duduk di kursi yang paling sebelah kanan, yang semalam katanya ada yang ngedudukin. Ada sosok kuntilanak yang duduk di sana gitu ya. Nah, ibunya lagi duduk di situ, tiba-tiba dia tuh mendengar ada suara plak 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 kayak gitu. Si ibu kan nengok ke arah samping, ke arah rumah suwung. Nah, rumah suwung itu rumah yang belum jadi, beneran belum jadi. Cuman tembok bata, ada gentengnya,
pintu-pintunya itu pun juga belum dipasang, baru ada kusen-kusennya. Akhirnya apa ya, pintu itu ditutup pakai anyaman bambu gitu, itu pun udah lapuk, udah hancur gitu. Nah sementara ini yang rumah Suwung itu ya cuman kelihatan batu bata merah sama semen-semenan dari arah samping. Nah si ibu itu ngelihat ada tangan, 2 tangan itu plak dari, pokoknya dari atas begini, jalan gitu ya, plak, itu kayak mukulin temboknya ya. Di situ ibu langsung kaget, pastinya kaget dan langsung takut. Ibu pun langsung masuk. Bu, kenapa masuk? Masuk sambil lari-lari, papasan sama Mbak Rini. Bu, kenapa masuk? Rin, ada tangan, Rin, ada tangan gede banget, kata si ibu. Nah, bapaknya kan ngedenger, tangan apa, Bu? Itu di sebelah, Pak, di rumah Suwung itu, Pak. Ada tangan, Pak. Bapaknya pun keluar ke sana, ya udah nggak ada apa-apa. Yang ada itu cuman tokek di situ. Ah, ibu mungkin salah lihat kali, itu mungkin tokek kali. Pak, salah lihat apanya, orang tangannya tuh 2, tokek itu kan cuman 1, Pak. Ini tuh tangan 2 gede, Pak. Lebih gede dari tangan Bapak malah, kata si itu ya. Ya wis lah, udah nggak usah dipikirin. Udah kita di sini. Iya, Pak, tapi ibu takut. Ya udah ibu takut, bapak yang duduk di situ. Akhirnya bapaknya duduk di sana di kursi tersebut, Mbak Rini pun di bawah ngobrol-ngobrol lah di situ. Bapak itu sengaja mancing, yang diomongin itu ya cerita-cerita horor, cerita-cerita setan. Bapak itu asli orang kampung ya, orang kampung di sana. Jadi cerita masa lalunya. Kalau ibu itu dari kampung seberang. Nah, jadi di sini dulu, ini ya memang kebun ini sebelum ada rumah ini ya, ini kebun dulu banget lah. Ya kalian tentu saja belum lahir. Ini memang dari dulu itu terkenal angker. Itu di pojokan sana yang ada bekas pasar kecil gitu ya. Sekarang udah ndak ada. Itu di situ suka dulu ada orang jualan, pulangnya itu tengah malam. Nah, lewat ke sana. Tahu ndak mereka itu apa, ngelihat apa? Ngelihat pocong gitu. Itu pocong pokoknya itu di, ya sekarang gubuknya udah nggak ada. Dulu itu ada kayak semacam bedeng-bedeng gitu, rumah-rumah bedeng. Itu untuk pasar-pasar ya. Nah, di situ si pocong itu suka berdiri di sana. Itu diceritakan sama bapak. Terus agak ke sini itu kan ada randu ya. Randu itu belum gede kayak sekarang. Oh ya, ada pohon randu, tapi kondisinya tuh segitu-gitu aja, cuman 3 meter tingginya, cuman badannya aja itu yang kayak di bonsai. Gede, mengembang, tapi nggak bisa tinggi. Nah, itu di situ ada memedi duwurnya, katanya. Memedi duwur itu memedi yang tinggi besar, warnanya tuh hitam. Itu suka berdiri di sana, suka nyebrang. Banyak orang yang ngelihat. Itu diceritakan semua dari ujung sampai ujung. Ada setan kuda juga. Setan kuda apa, Pak? Ya ada kuda kalau malam berdiri di tengah jalan. Di sini kan nggak ada yang melihara kuda. Kecuali itu yang di ujung sana, itu yang punya dokar. Ya nggak mungkin kudanya malam-malam dilepas begitu aja. Nah itu suka ada yang kudanya tuh gede banget. Itu berdiri di tengah jalan. Pernah ada yang lihat, Pak? Ya, zaman-zaman dulu itu pernah ada yang lihat. Zamannya kakekmu itu ada yang ngelihat. Itu temannya kakek, ini namanya Wak ini gitu. Kamu tahu ndak? Oh ya, tahu itu yang ngelihat. Katanya berdiri di situ, si kuda itu ya nggak kemana-mana. Sampai akhirnya ditungguin 5 menit, 10 menit, baru si kuda itu pergi sendiri, slap, masuk ke pohon sawo, kata situ. Masa, Pak? Iya beneran. Nah ini lagi ngobrol-ngobrol semacam itu. Tiba-tiba ada suara terdengar dari samping. Dari dalam rumah Suwung. Ada suara perempuan ketawa. Ketawa tipis gitu ya. Kan yang tadinya ngobrol-ngobrol itu langsung pada diem dan refleks. Ibunya Mbak Rini bangun, ini kakaknya sama adik-adiknya pun sama, refleks bangun mau pada masuk semuanya. Bapak kan bingung, kalian kenapa masuk? Kata si bapak, Pak itu tadi ada suara orang ketawa, Pak, di situ. Alah baru ketawa, kata si bapak, dan bapak itu kayak nantang, baru ketawa, coba kalau muncul di sini, kata si bapak. Tapi ya anak-anaknya ini si Mbak Rini dan ibunya itu udah Pak masuk aja, Pak, udah nggak usah ngomong kayak gitu. Lah kalian itu penakut banget, kata si bapak. Akhirnya apa? Masuklah Mbak Rini dan keluarganya. Bapak itu masih di depan, mungkin jaga image atau gimana ya, masih duduk santai. Pintu itu enggak ditutup grep.
tapi cuman dibiarkan menganga gitu ya 10-15 cm. Ini Mbak Rini dan ibunya itu udah masuk, bapakmu emang kayak gitu, nggak ada takutnya, kata si ibu. Beneran nggak lama, sekitar 1 menit setelah mereka masuk, bapaknya itu tiba-tiba masuk, dan masuknya itu kayak orang yang tergesa-gesa gimana sih, pintu aja nggak sampai digrep gitu ya. Dia masuk, terus kayak lari, deg-deg gitu. Begitu sampai ruang tengah di mana ada keluarganya, bapak itu jalan santai lagi. Nah Mbak Rini kan, Pak itu pintunya nggak ditutup Pak. Terus ada yang aneh di bapak itu kayak orang yang ketakutan, atau orang yang boleh dibilang tergesa-gesa masuknya. Pak, kenapa Pak? Itu pintunya udah ditutup Pak. Enggak apa-apa, kata si bapak. Ya Mbak Rini ngalah dong ke depan sana dan akhirnya nutup pintu. Pintu ditutup, udah. Pak, kenapa? Kata si ibu kan. Bapak kok kayak orang ketakutan? Enggak Bu, takut apanya? Orang bapak kelihatan banget kayak ketakutan. Dilihatin ya. Oh enggak. Kayak begitu terus, dan akhirnya malam harinya ya dibujuk sama ibu mungkin ya, Pak bapak itu ngelihat apa, ini gimana ceritanya, dan akhirnya ibu dapat cerita. Sekitar jam 10 malam ibu dapat cerita, keluarlah ibu, Mbak Rini kebetulan belum tidur. Rin, ibu ada cerita katanya. Cerita apa Bu? Tapi kamu jangan takut ya. Bu, aku nggak mau kalau cerita-cerita yang horor seperti itu Bu. Nggak mau ya udah, tapi tetap penasaran. Apa Bu? Kakaknya Mbak Rini, yang nggak baca Rina gitu ya. Mbak Rina itu, Bu emang kenapa Bu? Ada apaan, cerita apaan? Bapakmu tadi katanya. Bapak kenapa Bu? Itu lagi duduk di sana, pundaknya ada yang megang, kata si ibu. Pundaknya itu ada yang megang. Bapak nengok begini belum full ya. Cuman ya ada yang berdiri di sana. Apa Bu yang berdiri di situ Bu? Sosok kuntilanak, kata si bapak. Lah tambah mencekam lagi malam itu. Loh, berarti beneran ada ya Bu ya? Ya ndak tahu, itu cerita bapakmu. Tapi kamu nggak usah negor ke bapak, mungkin nanti bapak malu atau gimana. Ya Bu. Akhirnya sudah. Malam itu pun mereka istirahat. Yang tadinya biasanya Mbak Rini sendirian, Mbak Rina sendirian, adiknya itu bareng-bareng, ini jadi bergabung. Mbak, aku tidur sama kamu ya Mbak ya. Biarin sini aja nemenin Mbak. Akhirnya kayak gitu ya, pada ketakutan. Udah, keesokan paginya, Mbak Rini sebelum berangkat sekolah kan udah pagi, udah terang, iseng-iseng ngecek begitu kan. Bapak itu di mana sih ininya, dilihatinya itu kira-kira bagaimana. Oh, bapak duduk di sini, ada yang begini, ada yang berdiri di situ. Oh ya wis lah. Mbak Rini itu dapat gambaran. Sampai akhirnya udah berangkat sekolah, cerita ke teman-teman sekolahnya begini, dan ya yang tadinya istirahat itu pada makan, akhirnya nggak makan, ngedengerin ceritanya Mbak Rini, katanya lebih seru. Dah pulang sekolah lah. Begitu pulang sekolah, Mbak Rini tuh pengen banget negur atau nembung bapak, tapi ya nggak enak lah, kata ibu, udah jangan diomongin nanti bapak malu atau apa. Iya. Udah, malam harinya lagi. Malam yang sebelumnya biasa aja, kali ini tuh terasa lebih mencekam ya, karena masih dibayang-bayangi cerita-cerita kemarin, termasuk pengalamannya bapak, termasuk pengalaman mereka sendiri di mana ada suara orang cekikikan dari dalam rumah suwung yang di sebelah itu. Mereka yang tadinya bapak, yuk kita di depan yuk, bapak itu nggak ngomong apa-apa, bapak itu lebih milih nonton TV gitu ya. Terus Mbak Rini juga mau ke depan, gak enak aku sendirian di sana. Cuman ada suara dari depan rumah tetangga, bener-bener di depan mereka tuh kayak satu keluarga, banyak rumah gitu ya, ngumpul di sana lagi pada keluar main-main. Mbak Rini pun akhirnya, oh ada orang, jadi berani keluar. Ini yang lainnya, kakaknya si Mbak Rina sama adik-adiknya pun ikut keluar. Keluar rame kan, ngobrol-ngobrol. Nah di situ tetangga itu cerita, Rin, kamu tahu nggak sih Rin? Apa? Wak gitu kan, misal manggilnya. Itu suka ada yang berdiri di sana, Rin, katanya. Berdiri di sana di mana, Wak? Itu di rumah suwung, di sebelah rumah kamu situ. Emang apa, Wak? Wah, kalau apanya ya kayak gitulah, kamu tahu mungkin gitu. Apa, Wak? Ada kuntilanaknya, kata si tetangganya si Mbak Rini. Mbak Rini, aduh, aku males banget ngedengerin cerita ini kayak gitu.
iya Wak, cuman begitu doang akhirnya si Mbak Rini. Dan dilanjutin lagi sama situ, gak cuman itu Rin, ada pocongnya juga di sana. Mbak Rini pun aduh, iya Wak, aku pulang dulu, takut Wak, katanya. Udah jujur aja kata si Mbak Rini, aku takut Wak, aku pulang dulu. Akhirnya pulang, masuk lagi ke dalam rumah sana, cerita ke ibunya, Bu, si Wak tadi di depan itu cerita apa Rin? Katanya di samping itu suka ada yang berdiri, suka ada kuntilanak, suka ada pocongnya Bu, kata si itu kan. Ibunya pun, lah kok kayak gitu lagi, Pak ini gimana ya Pak, ya kok jadi serem, jadi tambah serem seperti ini ya Pak. Ya Bu mau gimana lagi Bu, orang udah seperti itu, ya dulu itu nggak serem-serem banget kayak gini, cuman sekarang kok malah jadi kayak gitu ya Pak ya. Ya wis lah, memang keadaannya seperti itu, mau gimana lagi, udah nggak usah terlalu dipikirin, kata si Bapak. Oh Bapak udah mulai tenang, udah mulai kayak gitulah, sosokan berani lagi, udah nggak usah dipikirin yang kayak gitu-gitu, nggak usah dipercaya, itu tuh cuman perasaan kita doang, aslinya itu nggak ada, kata si Bapak. Iya Pak, tapi Bapak tetap aja kemarin lari kan gitu. Itu bapaknya cuma cengar-cengir gitu, nggak iniin. Nah akhirnya malam pun semakin larut. Nah malam itu benar-benar malam yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Mbak Rini masih tidur sama Mbak Rina, bergabung bapak sama ibunya, adik-adiknya itu sendiri satu kamar. Malam itu benar-benar anehnya tuh apa, hawa itu gerah banget, apa ini mau hujan atau gimana ya, bener-bener panas. Mbak Rini aja tuh sampai susah tidur, sampai dikipas-kipasin begini pun hawanya itu masih nggak nyaman buat tidur ya. Mbak, kamu panas nggak sih Mbak? Iya aku panas banget. Pintunya dibuka aja ya Mbak ya? Iya dibuka aja, kata si Mbak Rina. Akhirnya dibuka pintunya, tetap nggak ngaruh banyak. Akhirnya apa, Mbak Rina sama Mbak Rini pindah ke ruang tengah. Rin, tidur di tengah aja Rin. Ya yuk Mbak. Akhirnya tidur di ruang tengah di sana. Malam itu mereka coba tidur tapi susah. Sekitar jam setengah 11 malam atau jam 11 malam mereka tuh masih glusur. Aduh udah jam 11 gitu ya. Aku nggak ngantuk-ngantuk, panas banget kayak gini. Hawanya itu benar-benar gerah tapi nggak hujan-hujan. Nah di situ setelah itu tadi mereka di ruang tengah sana, mereka itu mendengar ada suara gerutak-gerutuk. Ada suara aktivitas di depan rumah sana. Pertama, kursi itu digeser. Kursinya kan dari logam, seret, kena lantai, itu kan kedengeran suaranya khas, seret. Ada yang ngegeser. Mbak Rina kan diem begini, tapi nggak ngebangunin Mbak Rini. Mbak Rini cuman melek. Mbak Rina ternyata belum tidur. Digeser lagi, seret. Mbak, iya Rin, kamu denger juga Rin? Iya Mbak, aku denger Mbak. Habis itu tuh ada gerutak-gerutuk. Kayak ada sesuatu yang mainin pintu lah. Tapi bukan ngetok, bukan apa. Tapi kayak mainin pintu, gedak. Semacam itu. Mbak itu apa ya Mbak? Ya aku juga nggak tahu Rin. Masuk kamar lagi Rin, masuk kamar lagi. Dan hawa yang tadinya panas itu udah hilang. Mereka pun masuk ke dalam kamar lagi. Ya masih kedengeran dari dalam kamar. Gak lama bapaknya itu keluar kesana, ngobrol-ngobrol, bisik-bisik sama ibunya gitu. Pak, hati-hati Pak, udah Pak, nggak usah dibiarin Pak, biarin aja, kata si ibu. Iya Bu, cuman mau ngelongok doang, kata bapak. Nah akhirnya mendengar orang tuanya bangun, ini dua-duanya juga bangun, nengokin ke depan sana. Nah ditengokin ke depan, nggak ada apapun, nggak ada apa-apa. Ya udah, mereka pun masuk lagi. Malam itu mereka pun tidur. Nah keesokan paginya, namanya anak-anak perempuan gitu ya, bersih-bersih dan sebagainya. Mbak Rini sendiri nggak kebagian di teras sana. Di teras itu bagiannya ibu. Akhirnya Mbak Rini bagian nyuci gerabah, nyuci piring kayak gitu. Nah si Mbak Rina bagian nyuci dalam nyapu dalam rumah. Nah si ibu itu tiba-tiba masuk ke dalam. Pak, sini Pak, manggil-manggil. Itu nggak biasanya pagi-pagi ibu heboh gitu ya. Bapak, kenapa Bu? Pak, ada sesuatu Pak di meja, kata si ibu. Sesuatu apa Bu? Sini, ibu juga nggak tahu itu apa. Kayak kuku Pak, katanya. Kayak kuku. Ya Mbak Rini mendengar, Mbak Rina pertama mendengar ya, karena di ruang tengah. Manggil Mbak Rini, Rin, sini. Ini masih sabun, belepotan sabun ke depan sana, nengokin sesuatu yang ada di meja teras.
Jadi di meja teras tersebut, mereka, Mbak Rini dan keluarga itu melihat ada kayak sesuatu yang keras, tipis-tipis bentuknya, dan itu mirip kuku. Kayak kuku orang, tapi udah terkelupas. Dan warnanya itu hitam. Udah kotor kayak kuku yang membusuk semacam itu. Ada beberapa buah kuku, ada beberapa kuku di sana tergeletak di dalam asbak. Itu kan emang ada asbak ya. Asbaknya bersih, udah dibuang. Nah, di dalam itu tuh ada, ini apa ya Pak ya? Dipegang sama Bapak. Itu beneran, itu adalah kuku. Bapak itu nyebutnya, Bu, ini kuku mayit, Bu. Bilangnya seperti itu. Kuku mayit, Pak. Iya, Bu. Ini kayak kuku orang. Terus gimana, Pak? Ya udah dikubur aja. Bentar tak ambil cungkir. Akhirnya Bapak pun ke belakang ngambil cungkir. Bikin galian di depan rumah di sana, dimasukin di situ sambil doa-doa seadanya gitu. Terus udah dirapetin, udah ndak apa-apa, nggak usah terlalu dipikirkan. Iya Pak, udah beraktivitas lah. Mbak Rini sendiri masih terus kepikiran. Ini kenapa seperti itu ya? Itu apa ya? Ya cerita ke teman-teman sekolahnya di sana. Ya nggak ada jawaban apapun, maksudnya nggak ada pendapat apapun, temannya itu cuma ngedengerin doang dan yang menganggap itu tuh serem banget. Udah pulang ke rumah, Bapak itu sakit. Bapak, loh kok Bapak tidur aja, kata si Mbak Rini. Iya Bapak lagi nggak enak badan. Aduh, Mbak Rini udah kepikiran apakah ini ada hubungannya sama kuku mayit yang ditemukan tadi pagi, karena cuma Bapak doang yang nyentuh. Terus Bapak jadi sakit gitu ya, atau gara-gara malam kemarin yang Bapak disentuh pundaknya kesambet kali ya, kesenggol gitu ya sama bangsa-bangsa seperti itu pikirannya Mbak Rini. Dan ya Mbak Rini udah Bapak sakit gitu, dia pun melanjutkan aktivitasnya termasuk istirahat siang dan sebagainya, karena semalam itu kan tidur lumayan telat, itu langsung tidur blek, bangun-bangun jam 4 sore. Jam 4 sore ngeliat bapaknya itu kondisinya belum baikan. Ya masih berbaring di sana, kondisinya itu masih sakit, Pak. Bapak demam, Pak, gitu. Iya, Bapak demam dari tadi. Udah minum obat belum? Tadi udah minum obat, nanti minum obatnya lagi. Ya, agak maleman sebelum tidur. Iya, Pak. Akhirnya udah. Mbak Rini pun melanjutkan kegiatannya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sekitar jam 7 malam, Bapak disuapin sama Ibu. Bapak itu baru sakit belum ada sehari, tapi katanya udah lemes banget, lapar gitu kan. Akhirnya disuapin sama Ibu di sana. Mbak Rini pun duduk di dekat pintu kamar. Ya Mbak Rini itu ngobrol sama Ibu, Bu, Bapak apa jangan-jangan kena itu ya Bu ya? Ya Ibu nggak tahu sih kalau masalah itu. Ya semoga sih bukan, ini sakit biasa. Akhirnya udah kan, Bapak pun minum obat. Bapak itu tidur sore, jam 8 malam itu udah tertidur. Mbak Rini karena siangnya udah tidur, Mbak Rina juga sama. Malam kan jadi bisa begadang, ya bukan bisa begadang, tapi memang nggak ngantuk. Sampai jam 9, sampai jam 10, sampai jam 11 itu belum ngantuk-ngantuk. Ya cuma nungguin sementara Ibu udah tidur di samping Bapak. Bapak juga udah tidur. Tiba-tiba jam 11 malam, Bapak itu ngeluarin suara aneh, kayak gitu, kayak orang ngigau. Mbak Rini sama Mbak Rina kan nengok, Rin kenapa itu? Udah tahu Bapak nggak tahu kenapa ya? Dilihatin Bapak itu lagi melek posisinya begini. Rin gitu. Bangunin Ibu, bangunin Ibu. Akhirnya mereka menuju kamar, bangunin Ibu, Bu, Bapak ini Bu, Bapak tuh begini, kayak orang kejang ya, kayak orang kejang demam, tapi badan Bapak justru nggak demam, badannya tuh adem normal seperti biasa. Bu, Bapak kenapa ini? Bu, Bapak kenapa ini? Matanya tuh melotot-melotot. Yang tadi ada suara orang ngigonya, kali ini suaranya itu udah hilang. Diganti pakai nafas yang itu, kayak nafas berat. Kayak orang ngos-ngosan, dan matanya itu terus melek melihat ke arah langit-langit. Mbak Rini sempat ngecek ke arah langit-langit, gak ada apa-apa. Sekitar 10 menit kondisi tersebut, Bapak pun dipijitin, Pak, gitu kan. Sampai akhirnya Bapak kenapa? Katanya, enggak apa-apa Pak, Bapak istirahat aja, Bapak mimpi kayaknya tadi. Bapak pun lanjut tidur. Mbak Rini sama Mbak Rina jadi susah tidur. Tapi sekitar jam 1 pagi, mereka itu baru bisa les gitu ya.
baru sebentar tidur, tiba-tiba lampu rumah itu enggak mati, tapi kayak setrumnya itu turun gitu. Voltasenya, wattnya itu turun gitu. Lampu itu meredup semuanya, dep gitu kan. Dan Mbak Rina sama Mbak Rini itu kebangun. Rin, kenapa ya Rin? Ya nggak tahu Mbak. Kok bisa jadi gelap seperti ini? Itu benar-benar tiba-tiba meredup gitu, sampai getar-getar, dan itu semua lampu. Itu kayak ada korslet atau apa di listriknya Mbak Rini tersebut, di rumah tersebut. Kan akhirnya bangun. Nah, begitu bangun, di situ Mbak Rini kan langsung menuju ke kamar bapak sama ibunya. Pas mereka lagi mau jalan ke situ, Mbak Rina kan di depan. Itu langsung mundur lagi, balik lagi, megang sih Mbak Rini kenceng banget. Gara-gara apa? Melihat di samping bapaknya yang lagi tidur, itu ada sosok pocong yang berdiri di sana. Benar-benar berdiri di sampingnya begini ya. Itu ngeliatin ke arah bapak. Ibu sendiri tidur ngadepnya membelakangi ke sana. Rin gitu kan. Rin, Mbak Rini pun melihat sosok itu. Ya Mbak, itu apa Mbak? Itu apa Mbak? Itu ya nggak nyebut gitu ya, waktu itu nggak nyebut pocong atau apa, tapi dua-duanya itu sebenarnya sama-sama tahu, dan sosok pocong tadi itu nengok ke arah mereka. Di situasi yang redup, remang-remang rumahnya si Mbak Rini, sosok tadi nengok dan jelek lompat ke tepat di pintu kamar di situ. Ini Mbak Rini sama Mbak Rina udah di pojokan ruang tengah di sana, udah ketakutan, sama-sama ketakutan. Mbak, itu apa Mbak? Itu kedengeran. Ya Mbak Rini merem dong, dia nggak berani ngelihatin. Mbak Rina juga sama-sama merem, dua-duanya tuh begini di pojokan. Cuman kedengeran suara jelek, kayak lompat-lompat, dan suara terakhir itu apa? Tepat di depan mereka, jelek gitu. Mereka itu mbak gitu kan, mbak udah nggak karuan. Ibu pun bangun waktu itu. Begitu ibu bangun, ini mata masih tertutup, tiba-tiba lampu tuh terang, bret gitu. Begitu terang, Rina, kamu kenapa? Kalian kenapa? Kata si ibu. Mendengar suara ibu, Mbak Rina sama Mbak Rini pun akhirnya melek. Begitu melek, Bu, tadi aku ngelihat. Ngelihat apa? Kami ngelihat Bu, dua-duanya Bu. Kalian ngelihat apa? Ngelihat pocong Bu, gitu. Pocong di mana? Kata si ibunya. Bu, tadi di situ Bu. Bapak pun bangun. Kenapa? Kalian kenapa? Kata si bapak. Pak, kami tadi melihat begini Pak, gitu kan. Bapak pun nggak banyak ngomong gitu. Udah istirahat lagi aja. Bapak badannya anget lagi. Waktu kejang itu nggak anget sama sekali. Cuman giliran Mbak Rini sama Mbak Rina udah terbangun, kan coba ngecek badan, ini bapak anget lagi. Pak, minum obat lagi ya Pak ya? Iya Bu. Akhirnya minum obat, dan Mbak Rina sama Mbak Rini malam itu nggak tidur. Bener-bener nggak bisa tidur, masih trauma melihat hal tersebut. Mau tidur di kamar bapak ibunya, takutnya nanti sumpek, dan si pocong tadi kan berdirinya di situ ya, di bawah kasur. Jadi mereka, udahlah kita tidur di sini aja Rin, atau kita tidur di kamar aja. Enggak lah Mbak, aku di sini aja Mbak. Ya wis biar kelihatan bapak, kata si Mbak Rininya. Dan akhirnya mereka pun bukannya tidur, tapi kayak begadang, sebentar-sebentar nengok ke arah bapaknya, sebentar-sebentar nanti merem lagi, tapi nggak tidur. Dan sekitar jam 3, pintu depan itu ada yang ngetok, tapi cuman sekali, tek, cuman begitu doang. Pada kaget semua kan. Ibu pun ternyata belum tidur. Ibu itu ngelongok begini, cuman lihat-lihatan mereka bertiga, terus udahlah nggak usah diurusin. Dan ya suara itu nggak berulang. Akhirnya apa, mereka pun ya udah cuman tidur-tiduran, baru bisa tidur itu sekitar jam 5 pagi. Akhirnya keesokan paginya Mbak Rini pun nggak masuk sekolah, Mbak Rinanya juga nggak masuk kerja waktu itu. Udah, mereka pun istirahat sampai lumayan cukup siang, sekitar jam 9 pagi itu baru bangun. Pintu lampu teras belum dimatikan dan sebagainya. Bangun itu pun karena dibangunin sama tetangga. Ya karena melihat, loh, kok ini lampu depan, lampu teras belum dimatikan, nggak biasanya. Akhirnya warga kan ngecek tetangganya tuh, diketok-ketok, bangun. Oh ya, kami kesiangan Pak, kami kesiangan. Nah, saat kami kesiangan,
ini si tetangga tersebut itu ngomong, semalam ada yang mondar-mandir di sini, kata si warga tersebut. Apa Pak yang mondar-mandir Pak? Mau ngomongnya ndak enak. Apa Pak? Ndak apa-apa Pak, cerita aja. Ada sosok pocong, kata si itu. Jadi tetangganya, oh ini tetangga depan ya gitu ya. Jadi tetangga depan itu yang keluarganya Wak, tapi suaminya yang laki-laki itu melihat itu mondar-mandir di depan rumahnya si Mbak Rini. Duh, gimana ya? Akhirnya ya karena hal seperti ini, sakitnya bapak sepertinya berhubungan dengan hal-hal yang gak jelas kayak gini. Akhirnya ngomonglah sama salah seorang dukun atau mbah gitu ya di kampung tersebut. Mbah begini, awis ndak popo katanya. Itunya udah dikubur, kukunya udah dikubur, ya udah biarin. Mbah kenapa seperti itu ya mbah ya? Waduh kalau itu ndak tahu. Yang penting udah ndak apa-apa, yang penting udah dikubur dan sebagainya. Ini bapakmu juga udah ndak apa-apa, nanti sembuh. Dan ya alhamdulillah ternyata bener omongannya tuh tepat. Bapaknya hari itu, sore hari itu udah mulai mendingan. Badan udah adem tapi memang masih lemes, badan juga masih pada sakit kayak orang baru sembuh dari meriang lah. Cuman malam selanjutnya itu masih ada yang namanya teror. Terornya itu tadi, cuman kayak ada yang lagi aktivitas di depan rumah. Dan Mbak Rini sama ini gak pernah ngurusin hal itu lagi. Apalagi kemarin kan tidur juga kurang. Akhirnya mereka tuh ngumpul semua, tidur di ruang tengah. Bapak pun juga badan udah mulai enakan kan, tidur di ruang tengah semuanya. Ngumpul bener-bener di situ. Dan itu kayak bukan malam terakhir sebenarnya. Jadi masih banyak informasi dari warga kalau di depan rumahnya Mbak Rini itu kalau malam suka ada penampakan. Kalau nggak sosok kuntilanak, ya sosok pocong. Udah itu aja, dua itu paling sering didengar dari warga yang melintas di sana. Mbak Rini sendiri itu nggak tahu apakah cerita warga ini benar atau cuman mengada-ngada doang, cuman buat nakut-nakutin doang, kayak nyambung gitu. Kita punya cerita itu pun udah keluar ya, udah nyebar dan warga bumbu-bumbuin atau gimana, memperkeruh keadaan juga bisa. Yang sebenarnya di rumahnya Mbak Rini sendiri itu nggak ada apa-apa, tapi di satu sisi mau nggak percaya yang dibilang warga, orang kita yang tinggal di dalam aja di sini itu sering mendengar kursi-kursi itu suka bergeser sendiri, terus ya suka ada suara jelek, terus pintu juga ada yang diketok dek gitu. Terus udah cuman sekali doang. Ya gimana gitu, Mbak Rini juga bingung dan Mbak Rini itu memilih untuk percaya gitu kalau di depan rumahnya itu suka ada yang mondar-mandir dan itu ndak tahu awal mula kejadiannya bagaimana, kenapa ada kuku mayit di depan rumahnya Mbak Rini, terus kenapa ada sosok pocong. Beberapa orang sih ngasih pendapat, itu mungkin ada yang nggak suka sama keluarganya kamu kali Rin, ada yang ngomong seperti itu, tapi hal itu nggak pernah ditindaklanjuti, cuman dibiarkan aja, dan teror itu menghilang dengan sendirinya setelah kurang lebih sekitar 40 hari. Itu aja satu cerita dari Mbak Rini. Semoga kawan-kawan semua tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Riam Biru ini. Terima kasih banyak Mbak Rini atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.